Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 961. Chapter 961, bukankah dia lelah? Tang Wulin berdiri berdampingan dengan Jiang Wuyue. Mereka bertindak sebagai mata panah dari batalion pertempuran jarak dekat untuk bertahan melawan makhluk abaisal terkuat. Mereka menyerang dan membunuh 4 baan secara berurutan dan memaksa mereka kembali ke pintu masuk. Tang Wulin sangat termotivasi oleh semua pembunuhan itu. Aliran udara abu-abu hitam terus-menerus diserap ke dalam tombak naga emas karena ada sejumlah besar makhluk abaisal mate di sekitarnya. Dia bisa merasakan perubahan paling jelas dalam tubuhnya ketika dia membunuh baan yang inti naganya mulai berkilau setelah menyerap sejumlah besar energi. Jika energi yang dapat diserap oleh pusaran esensi darah Tang Wulin, setelah disaring oleh tombak naga emas, pada awalnya 100%, maka energi yang diserap oleh inti naga Tang Wulin sekarang akan menjadi 1%. Energi akan dipadatkan menjadi esensinya untuk dikonsumsi. Meskipun proporsinya sebenarnya jauh lebih rendah, Tang Wulin jelas merasa bahwa inti naganya tumbuh dengan sendirinya. Mungkin lambat tetapi esensi energi yang dipadatkan 100 kali lipat akan membuatnya membesar secara bertahap. Tang Wulin menikmati medan perang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hampir dibunuh oleh Raja Abis sebelumnya, dia tidak takut karena Dewa Darah menjaga mereka dari atas. Dia masih memiliki kesempatan bertarung bahkan jika makhluk abaisal seperti Momei dan Black Empress ada di sini. Domain kemarahan naga emas juga mampu menginspirasi para prajurit untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Tentara batalion pertempuran jarak dekat bertempur seperti penyergapan harimau liar dan berhasil sepenuhnya menekan makhluk abaisal sebagai hasil dari peningkatan kekuatan mereka secara eksponensial. Wah, apa kamu tidak lelah? Jiang Wuyue bertanya pada Tang Wulin setelah dia meledakkan makhluk abaisal dengan palu. Domain kemarahan naga emas telah aktif selama lebih dari 40 menit, tetapi keberanian Tang Wulin meningkat saat pertempuran berlangsung. Jiang Wuyue bergantung pada sepasang palu untuk memperluas jangkauan pembunuhannya, jadi dia berhasil membunuh jauh lebih banyak makhluk abaisal daripada Tang Wulin. Namun, ketika kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Jiang Wuyue berkurang, ada perubahan dalam posisinya sehubungan dengan Tang Wulin. Tang Wulin sedang berjalan di depan sementara dia di belakang saat ini. Tidak ada musuh yang bisa bertarung dimanapun tombak naga emas Tang Wulin berada. Dia mirip dengan seorang jenderal yang tak terkalahkan. Makhluk abaisal jatuh tak henti-hentinya dari kilauan cahaya keemasannya. Jiang Wuyue tidak bisa berkata apa-apa saat mengetahui bahwa dia merasa sedikit lesu setelah pertempuran yang begitu lama meskipun kebugarannya mengesankan. Di sisi lain, aura Tang Wulin sama sekali tidak melemah. Sebaliknya, lapisan kilau keemasan yang berkabut dipancarkan dari tubuhnya saat dia menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung. Saya masih baik-baik saja dan saya harus dapat mempertahankan domain untuk jangka waktu tertentu. Makhluk abaisal ini sepertinya tidak ada habisnya. Namun, sepertinya mereka tidak sekuat sebelumnya, Tang Wulin berbicara sambil terus berjuang. Golden Dragon Roar paling efektif saat digunakan di medan perang. Kejutan yang ditimbulkannya mengendalikan makhluk abaisal dari jarak yang jauh. Makhluk abaisal ini kemudian akan diserang oleh serangan destruktif. Tang Wulin berdiri di garis depan, jadi dia menyerap energi paling banyak tidak hanya dari makhluk yang dia bunuh tetapi juga yang dibunuh oleh rekan-rekannya. Aliran pancaran tombak emas menyembur lebih dari 30 meter dari ujung tombak naga emasnya. Dia tidak pernah memaafkan pembantaian dengan cara yang begitu memanjakan sebelumnya. Tidak ada kesempatan baginya saat berada di benua itu. Namun, dia sekarang akhirnya bisa melepaskan rasa sakit yang telah ditekan di hatinya saat Akademi Shrek sebelumnya dihancurkan dalam pembantaian. Jiang Wuyue mengikuti dari dekat dengan gigi terkatuk. Mereka telah bertengkar tanpa henti selama hampir 20 menit. Perintah dikirim dari belakang agar mereka mundur. Batalion darah besi kedua telah tiba. Para prajurit kelelahan, jadi mereka perlu istirahat dan berkumpul kembali untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Tuan, saya ingin bertarung sebentar lagi. Tang Wulin mencabut domain kemarahan naga emasnya. Meskipun domain tersebut menghabiskan banyak energi darinya, dia dapat mengisi kembali energinya dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun demikian, dia perlu istirahat dan berkumpul kembali setelah menggunakan domain untuk waktu yang lama karena domain tersebut tidak hanya menghabiskan kekuatan garis keturunannya tetapi juga kekuatan spiritualnya. Sepertinya dia tidak bisa mempertahankan kekuatan spiritualnya lagi.
Tentu, kalau begitu kau akan bertarung sebentar lagi. Saya akan menginformasikan kepada komandan batalion kedua. Wah, kamu monster. Jiang Wuyue membawa batalion tentaranya mundur, meninggalkan Tang Wulin untuk bertahan di garis depan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin memproyeksikan aliran bayangan sisa saat bergerak dengan cepat. Batalion tempur jarak dekat kedua memiliki pengambil alihan yang mulus dari batalion pertempuran dekat pertama. Tang Wulin merasakan tekanan pertempuran mereda segera setelah gelombang tentara baru masuk. Sebuah cahaya keemasan menyala sekali saat dia melepaskan domain kemarahan naga emas sekali lagi. Kekuatan spiritualnya sedikit pulih setelah jeda sesaat sebelumnya. Dia mengandalkan bantuan tombak naga emasnya, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan jiwa dan esensi darahnya. Efek domain sangat penting dalam pertarungan kelompok. Para prajurit dari batalion kedua segera merasakan kekuatan mereka menantang surga segera setelah mereka menyerbu ke dalam domain. Makhluk abaisal ditekan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mungkin mereka bisa masuk ke formasi pertempuran. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari gua karena serangan jarak jauh yang intensif. Tang Wulin telah berada di garis depan dengan tentara pertempuran jarak dekat lainnya menawarkan bantuan di sisi tubuhnya. Kapasitas bertarungnya adalah yang terbaik di seluruh adegan. Dia menolak untuk mundur dan mengandalkan ketahanan fisiknya yang luar biasa serta kemampuan serangan dan pertahanannya. Jiang Wuyue sudah mundur ke belakang saat ini. Dia tidak segera pergi tetapi bergegas ke sisi serangan jarak jauh tempat Long Yuxue berada. Anak itu bukan manusia. Bukankah dia sedikit lelah? Jiang Wuyue sudah lelah setelah terlibat dalam pertempuran yang panjang dan sengit meskipun dia adalah master jiwa Overlord Dragon. Namun, sepertinya Tang Wulin masih hidup dan bersemangat tinggi. Selanjutnya, dia baru saja meluncurkan domain lain. Domain kemarahan naga emas memiliki dampak kritis di medan perang. Pertempuran jarak dekat dapat dilakukan dengan presisi seperti itu karena kehadirannya. Jika tidak, serangan permaisuri hitam sebelumnya akan memberikan pukulan yang merusak bagi mereka. Long Yuxue juga merasa tidak bisa berkata-kata. Dia sangat sadar bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi dia tidak mengharapkannya menjadi sekuat itu. Armor pertempuran dua kata di tubuhnya memiliki efek amplifikasi keseluruhan pada penampilannya di medan perang sehingga dia bahkan bisa setara dengan Dewa Darah. Kemampuan bertarung individualnya pasti jauh di bawah Dewa Darah, namun kemampuannya untuk membantu dalam pertempuran tidak dapat ditandingi bahkan oleh Dewa Darah. Wilayahnya, yang mampu mendukung seluruh batalion, bukanlah sesuatu yang dianugerahkan oleh Dewa Darah. Pertempuran berlanjut karena setiap gelombang abaisal adalah pertarungan yang berkepanjangan, terutama gelombang abaisal kelas 3 yang akan berlangsung setidaknya selama 2 hingga 4 minggu. Namun, mereka memulai dengan baik. Stres yang mereka hadapi pada awalnya tidak terlalu memudahkan markas mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dan membuat pengaturan yang sesuai. Ada beberapa titik sulit yang sulit untuk diblokir tetapi operasi pertahanan yang mulus memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak staf untuk pekerjaan persiapan. Ada beberapa perangkat jiwa berskala besar yang diangkut terus-menerus untuk dipasang. Seluruh tentara Dewa Darah berjalan dengan lancar. Yuxue, apa kau sadar ada yang aneh dengan tombak emasnya? Biasanya setelah makhluk abaisal mati, energi abaisalnya akan kembali ke bidang abaisalnya untuk menyehatkan makhluk abaisal yang baru. Namun, tombak Tang Wulin sepertinya mampu melahap energi jurang sehingga tidak ada cara untuk kembali lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saya pernah mendengar dari komandan resimen bahwa Abaisal Plane mampu menopang upaya melancarkan air pasang abaisal secara terus-menerus karena sumber aslinya tidak pernah dirugikan sebelumnya. Hasilnya, energi asal mereka selalu bisa dipulihkan setelah pertempuran. Jika efek tombak emas Tang Wulin dapat dikembangkan, maka kita akan dapat sedikit melemahkan kekuatan pesawat jurang dalam setiap pertempuran. Mereka harus mempertimbangkan bahwa saat mereka ingin meluncurkan gelombang abaisal lagi. Long Yuxue menyipit karena dia juga menyadari hal yang sama. Aliran udara abu-abu hitam itu tersedot oleh tombak emas sementara aura Tang Wulin tampak semakin kuat setelah menyerap aliran udara tersebut. Itu seharusnya menjadi efek tombak panjang. Setiap guru jiwa memiliki rahasianya sendiri. Karena itu, tidak sopan untuk menanyakannya kepadanya. Situasinya sangat jelas dalam pertempuran hari ini. Tang Wulin adalah orang yang menyerbu di depan sehingga aliran udara di sekitarnya berubah dari makhluk abaisal yang mati dan terluka melonjak menjadi tombak emasnya yang mirip dengan sungai yang mengalir ke laut. Pancaran tombak emas memanjang hampir 30 meter dan hanya mampu menaklukkan segalanya sehingga bahkan seorang Baan pun merasa sulit untuk menolaknya. Sepertinya kekuatannya telah meningkat. Apakah dia selalu meremajakan dirinya di masa lalu?
Tentu saja, mereka tidak menyadari kelahiran inti naga Tangwulin setelah dia menyerap sebagian dari energi abaisal permaisuri hitam untuk meningkatkan kekuatan esensi darahnya ke tingkat lain. Kekuatan esensi darahnya sudah cukup baginya untuk menyaingi Soul Sage 7 cincin. Selain itu, dia memiliki amplifikasi dari armor perang 2 kata miliknya. Secara alami, kapasitas bertarungnya meningkat dalam sisik besar. Tombak naga emas terkait erat dengan garis darah Raja Naga Emas Tangwulin. Kekuatan garis keturunannya meningkat dengan bantuan inti naga sehingga kekuatan tombak naga emasnya juga telah ditingkatkan untuk menyerap energi dari jarak yang lebih jauh. Soul Land 3 Chapter 962. Chapter 962, Kedatangan Raja Mei. Basis budidaya Tangwulin meningkat sebagian besar. Dia akan dapat mempertahankan kemampuan bertarungnya yang ekstrim selama dia terus menyerap energi jurang. Selain itu, inti naganya sudah sepenuhnya stabil setelah diinfuskan dengan energi seperti itu dan berubah menjadi inti dari semua kekuatan esensi darahnya. Intinya masih berkembang perlahan. Tangwulin berada di garis depan selama pertempuran tidak hanya untuk membantu tentara tetapi juga untuk keuntungannya sendiri. Meskipun tidak ada energi murni permaisuri hitam yang tersedia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerap energi dalam jumlah besar. Sejumlah besar energi meledak dari makhluk abaisal yang mati akibat ledakan serangan jarak jauh. Sebagian besar dari energi ini segera diserap oleh Tangwulin, dan hanya mereka yang jauh darinya yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah 2 batalion tentara membantunya untuk membunuh makhluk abaisal saat dia mengubah energi makhluk abaisal ini untuk digunakan sendiri. Sementara itu, inti naga miliknya segera menerima dorongan besar sebagai hasil dari proses ini. Tangwulin merasa kilauan keemasan di dalam tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih cerah, meskipun secara bertahap dia merasa kembung. Jelas bahwa perasaan ini disebabkan oleh penyerapan energinya yang berlebihan, tetapi inti naga seperti lubang tanpa dasar yang terus-menerus mengkonsumsi energi ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Peluang emas seperti itu sulit didapat sehingga secara alami, Tangwulin enggan untuk mundur. Inti naga bisa tumbuh lebih kuat jika ini terus berlanjut. Tangwulin percaya bahwa penderitaan yang dia derita ketika dia menembus segel naga emas yang terakhir di masa depan akan relatif lebih rendah karena ini. Tiba-tiba, saat tombak Tangwulin menembus makhluk abaisal besar, aura dingin yang sedingin es meledak tanpa suara. Kekuatan spiritual spirit abis ranknya membuatnya bergidik keras. Dia mengepakkan sayapnya tanpa ragu sedikitpun saat dia jatuh ke belakang seketika sambil menyihir naga emas melambung ke surga melalui ujung tombak naga emas di tangannya. Tubuh naga emasnya yang mendominasi diluncurkan pada saat yang sama. Aura dingin datang ke arahnya di saat berikutnya. Naga emas melambung ke surga dilucuti oleh semburan frigiditas. Tidak hanya itu, auranya bahkan berhasil menusuk tepat ke tombak naga emas. Energi yang tak tertahankan dan menakutkan memaksa tombak naga emas untuk menghancurkan Tangwulin, dan kemudian es menusuk dadanya. Armor pertempuran bulan naga berkilauan dengan cepat saat efek tubuh naga emas yang mendominasi meledak, tetapi Tangwulin masih bisa merasakan bahwa tubuh naga emasnya yang mendominasi akan segera runtuh. Karena dia dianugerahi kemampuan ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lemah. Untungnya, efek tubuh naga emas yang mendominasi meningkat jauh lebih banyak daripada sebelumnya di bawah bantuan inti naga. Tangwulin berhasil memblokir serangan itu pada akhirnya, tetapi dia masih terlempar oleh pukulan itu dan jatuh dengan ganas di kejauhan. Dia hanya bisa menstabilkan tubuhnya dengan susah payah setelah dia bertabrakan dengan 2 misya, membuat mereka terbang. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menonjol ke depan saat kekuatan yang diekstraksi dari tubuh naga emas yang mendominasi sekali lagi menyulap naga emas melambung ke surga. Tidak hanya itu, Tangwulin akhirnya melepaskan jiwa bela dirinya saat tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang saat dia memulai transformasi Tuan Blue Silver. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor berubah menjadi jaring besar, melindungi tubuhnya saat dia jatuh ke belakang dengan cepat. Esensi darah mengalir deras di dadanya. Rasa dingin yang menakutkan masih melonjak ke dalam tubuhnya. Dia merasa armor perang 2 kata miliknya tidak lagi mampu menahan arus. Kebekuan hanya berhenti sejenak ketika tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang diciptakan oleh transformasi Tuan Blue Silver dikurangi menjadi fragmen. Dinginnya es mengejar Tangwulin dengan pancaran abu-abu putih. Secepat Tangwulin, cahaya putih keabu-abuan itu bahkan lebih cepat. Ketakutan segera muncul di benak Tangwulin. Sesosok turun dari langit pada saat ini. Pedang energi putih perak bergoyang kuat di depan wajah Tangwulin. Ledakan.
Tanggulin melihat siluet putih perak meluas dalam bidang penglihatannya, dan di saat berikutnya, sosok itu menghantamnya. Keduanya diledakkan ke belakang bersama. Tanggulin hanya berhasil menyimpan tombak naga emasnya dan melingkarkan tangannya di pinggang sosok putih perak itu ketika keduanya jatuh keluar. Namun, sosok abu-abu putih akhirnya berhenti bergerak dan menampakkan bayangannya. Anehnya, itu adalah seorang wanita. Seorang wanita dengan gaun abu-abu putih. Matanya juga berwarna putih keabu-abuan sementara rambut abu-abunya yang panjang tergerai longgar dari bahu hingga kakinya. Ada begitu banyak tentara-tentara Dewa Darah di sekitarnya, tetapi pada saat yang tepat, setiap serangan yang memasuki area 30 meter di sekitar tubuhnya akan dimusnahkan secara instan. Bahkan lebih aneh lagi bahwa ada gumpalan udara putih keabuan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan melonjak menuju lorong jurang di belakangnya. Itu membuat tubuhnya berangsur-angsur menjadi tembus cahaya. Mata abu-abu putihnya segera terkunci ke tubuh Tanggulin. Tatapannya dipenuhi dengan dingin dan kesedihan. Rancangannya yang intens untuk membunuh membuat Tanggulin merasa seperti kekuatan spiritual peringkat spirit abis akan membeku. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dewa Darah jungkir balik sambil menamparkan telapak tangan ke tubuh Tanggulin. Tanggulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar melalui dirinya, dan dia segera ditampar keluar dari gua. Dia terlempar kembali ke tim penyerang jarak jauh. Sementara itu, tiba-tiba ada semburan cahaya perak intens yang keluar dari tubuh Dewa Darah. Pedang di tangannya terangkat tinggi ke udara sementara cahaya domain di bawah kakinya menyebar. Udara di sekitarnya segera menjadi tebal dan lengket. Baik musuh maupun tentara mulai melambat. Di sisi lain, pedang di tangannya tampak seperti membeku dan sangat berat saat dia perlahan mendorongnya ke dalam kehampaan. Tatapan wanita berambut abu-abu akhirnya jatuh pada Dewa Darah. Matanya tampak lebih dingin tetapi dengan satu goyangan tubuhnya, dia menghilang tanpa jejak ke lorong jurang. Bayangan perak melintas, dan hamparan besar makhluk abaisal segera berubah menjadi kabut asap, hancur berurutan saat mereka tenggelam ke dalam gua setelah wanita berambut abu-abu. Yang mengejutkan semua orang, air pasang abaisal benar-benar berhenti sejenak. Tanggulin melebarkan sayapnya dan berjuang untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dia masih tersandung saat mendarat. Dia menopang dirinya dengan tangan di tanah, dan baru setelah itu dia berhasil menenangkan dirinya. Dia menundukkan kepalanya dan segera menemukan bahwa ada garis abu-abu putih di armor pertempuran Dragon Moon miliknya. Itu memanjang dari bahu kanan ke sisi kiri perutnya. Perisai pelindung dari baju perangnya, bersama dengan hampir sepertiga dari baju itu, telah rusak. Armor pertempuran dua kata miliknya ditempa dengan roh di samping tiga jenis paduan roh yang digunakan, jadi itu sudah memulai proses perbaikan dirinya sendiri. Namun, bekas luka abu-abu putih tampaknya memiliki bentuk potensi khusus yang memengaruhi kemampuan armor tempur Dragon Moon untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepertinya butuh waktu lebih lama sebelum bisa dipulihkan sepenuhnya. Mengerikan sekali. Tanggulin dapat mengkonfirmasi tanpa ragu bahwa tubuhnya akan dibelah oleh wanita berambut abu-abu dengan satu serangan jika bukan karena tubuh naga emasnya yang dominan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Betapa kuatnya lawan untuk melakukan ini. Hanya menilai dari tabrakan frontal yang terjadi sebelumnya, bahkan judul Doulos yang ditemui Tanggulin di masa lalu mungkin tidak dapat meluncurkan serangan yang begitu kuat. Belum lagi fakta bahwa Dragon Core-nya telah meningkatkan esensi darahnya hampir ke peringkat Soul Sage. Dengan tambahan armor pertempuran dua kata paduan rohnya, Tanggulin setidaknya bisa mengandalkan tubuh naga emas yang dominan ketika dia terlibat dalam konfrontasi besar-besaran. Menilai hanya pada pertahanan saja, Tanggulin tidak kalah dengan judul Doulo. Dia benar-benar menggunakan pertahanan peringkat judul Doulo bahkan jika itu hanya berlangsung sebentar. Meski begitu, dia masih hampir terbunuh. Meskipun naga emas melambung ke surga sepenuhnya dilepaskan dua kali, satu demi satu, itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh aliran udara abu-abu putih. Seberapa tinggi kemampuan menyerang lawan untuk melakukan itu? Dewa Darah juga menderita kerugian akibat tabrakan dengan musuh. Serangan kekuatan penuh dari baju besi pertempuran tiga kata telah menghantam rumah, tetapi Dewa Darah akhirnya berguling-guling di tanah seperti Tanggulin. Kekuatan musuh sangat menakutkan sehingga dia bahkan bisa menyamai Hyper Doulo manusia, bukan? Mungkinkah Feng Hao Doulo peringkat ini muncul dari makhluk abaisal? Soul Land 3 Chapter 963. Chapter 963, Batalion Dewa Darah. Semua orang menghela nafas lega ketika serangan dari makhluk abaisal itu tiba-tiba mereda.
Namun, kekuatan tempur yang diperlihatkan oleh gadis berambut abu-abu itu masih menimbulkan rasa takut di sebagian hati mereka. Dengan kilatan cahaya perak, Dewa Darah sudah ada di depan Tanggulin. Bertentangan dengan harapan Tanggulin, suara yang datang dari balik topeng itu adalah seorang wanita. Dingin dan renyah, suaranya membuat pendengarnya merasa seolah-olah sedang makan es semangka di musim dingin. "Ikutlah denganku," perintahnya, dengan kasar meraih Paul Brown Tanggulin. Dia bergerak cepat, membawa mereka keluar dari gua. Long Yuxue dan Jiang Wuyue melihat saat keduanya pergi. Mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Adegan barusan telah melampaui pengetahuan mereka tentang makhluk abaisal. Para penyerang jarak dekat dan jarak jauh kembali ke formasi mereka untuk mempersiapkan datangnya gelombang abaisal lain kapan saja. Tanggulin, di sisi lain, dipimpin oleh Dewa Darah. Mereka berjalan keluar dari gua abaisal dan terbang langsung ke markas tentara. Setelah mereka keluar dari gua, Dewa Darah berbicara, "Ikuti aku sendiri." Dia melepaskan Tanggulin dan terbang di depannya. Tanggulin buru-buru menstabilkan tubuhnya dan mengatur napasnya. Dia mengepakkan sayap naganya dan mengikutinya. Dewa Darah sepertinya telah tiba di belakang pos komando dalam sekejap. Dia jatuh ke halaman yang tidak mencolok. Halamannya tidak terlihat terlalu berbeda dari kam. Saat kaki mereka menyentuh tanah, dia mulai mencabut armor tempurnya yang berubah menjadi sinar perak dan melebur ke dalam tubuhnya. Tanggulin mendarat di belakangnya dan menarik kembali armor perang Dragon Moon miliknya. Karena dia ada di belakangnya, Tanggulin hanya bisa melihat punggung Dewa Darah. Dia mengenakan seragam militer putih bersih dan sebuah bintang tergantung di bahunya. Yang mengejutkan Tanggulin, dia adalah seorang mayor jenderal. Rambut putih keperakannya pendek yang menambah keberanian dan sikap heroiknya. Dia berdiri dengan punggung tegak, didukung oleh garis pinggangnya yang ramping. Perasaan berguling-guling dengannya sebelum ini muncul kembali di benaknya. Benar sekali, dia merasa pinggangnya sangat ramping. Dia tidak menyangka kalau Dewa Darah itu benar-benar perempuan. Dia adalah Dewi Darah. Sosok Dewi Darah ini benar-benar mencengangkan. Garis pinggangnya sangat ramping, tetapi bokongnya adalah yang paling tebal di antara semua wanita cantik yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bokongnya yang sangat bulat dan garis pinggangnya membentuk busur yang menakjubkan. Pinggulnya agak tebal, tapi kakinya panjang. Semua ini dibungkus dalam seragam militer, yang sangat menarik bagi hormon pria. "Ikuti aku," Dewi Darah menoleh untuk melirik Tanggulin, yang memberinya sekilas wajahnya. Mata biru sedingin es dan rambut peraknya benar-benar membentuk kombinasi yang aneh. Rambutnya tidak seperti rambut Gu Yuena. Rambut Gu Yuena memiliki kualitas kristal sementara miliknya lebih putih, meskipun masih tampak halus dan halus. Dia tidak terlalu cantik, setidaknya, dia kurang dalam hal ini dibandingkan dengan Gu Yuena, tapi dia dipenuhi dengan semangat heroik. Mungkin ini adalah ciri unik seorang prajurit. Tanggulin telah melihat ini di Long Yuxue, dan sekarang dia melihatnya lagi dalam dirinya. Tanggulin mengikuti Dewi Darah ke dalam gedung. Suhu di sekitar mereka naik dan langsung membuatnya merasa rileks. Dia memasuki barak yang sempit dan sempit. Ada lift di depan. Seberkas cahaya memindai mereka, dan gelang Dewa Darah di lengan Dewi Darah bersinar saat lampu mereka bertemu. Dengan lambaian lengannya, lingkaran cahaya dilepaskan dari gelangnya, yang jelas memiliki peringkat berbeda dari Tanggulin, dan cahaya menyelimuti tubuhnya. Dia lalu berjalan menuju lift. Pintu lift bergeser terbuka dan Tanggulin buru-buru mengikutinya ke dalamnya. Tidak ada tombol di dalam lift, tetapi setelah pintu tertutup, lift itu segera bergerak. Rasanya seperti akan turun. Setelah puluhan detik, pintu lift terbuka kembali. Dewi Darah, yang tampak berusia 30-an, keluar dari mobil dan membawanya ke lobi bundar. Lobi dikelilingi oleh 3 baris layar yang menunjukkan situasi setiap gua. Mereka pasti rekaman pengawasan dari kondisi umum gua. "Selamat datang di Batalion Dewa Darah. Anda bisa memanggil saya Blood Eight, karena saya peringkat ke-8 di antara 9 Dewa Darah. Peringkatnya hanya berdasarkan kekuatan dan bukan usia," kata Dewi Darah dengan suaranya yang sedingin es. "Selamat siang, perwira senior." Baru sekarang Tanggulin memiliki kesempatan untuk memberi hormat padanya. Dengan sangat hormat, dia melanjutkan, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya." Blood Eight melambaikan tangannya untuk melepaskan dan menekan gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya. Layar di sekitar mereka terbuka dan memperlihatkan pintu tersembunyi. 4 pintu terbuka dan seseorang keluar dari masing-masing pintu. "Ada apa, Little Eight?"
Terdengar suara lamban. Itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya, dan dia memiliki ekspresi malas di wajahnya. Namun, bintang jenderal emas berkilauan di bahunya. Wajah Blood Eight menjadi gelap. Blood Seven, jangan membuatku mengulangi diriku sendiri. Panggil aku Blood Eight, bukan Little Eight. Blood Seven terkekeh. Baiklah, baiklah. Kami semua berada di tim yang sama. Jangan terlalu sensitif tentang hal-hal seperti itu. Blood Eight mendengus. 3 lainnya berjalan ke arah mereka juga. Di antara mereka, ada seorang wanita yang tampak berusia 50-an. Dia berkata dengan letih, Blood Seven, kamu dan mulutmu itu. Suatu hari, jika Blood Eight mengungguli Anda, kami akan melihat apakah Anda masih bisa bertindak seperti ini. Blood Seven tertawa. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itulah motivasi saya untuk berkultivasi lebih keras? Sister Tree, jika hari seperti itu benar-benar datang, Anda harus melindungi saya. Blood Tree menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Blood Eight, kamu telah membawa seseorang yang baru ke sini. Apakah dia punya cukup potensi? Blood Eight mengangguk. Dia agak menarik. Mari kita lihat rekamannya dulu. Itu terjadi di gua nomor 6. Saat dia berbicara, dia berjalan ke layar dan mulai menekan beberapa tombol. Tang Wulin memberi hormat kepada para pendatang baru. Selamat siang, perwira senior. Blood Tree tersenyum, bersantai. Batalion Dewa Darah berbeda dari yang lain. Kami tidak memiliki banyak aturan di sini. Saya akan memperkenalkan kami. Saya Blood Tree. Ini adalah Blood 5, Blood 6, dan Blood 7. Anda telah bertemu Blood 8. Biasanya, hanya ada 9 dari kami di Batalion Dewa Darah. Selamat datang. Blood 5 dan Blood 6 adalah laki-laki. Blood 5 bertubuh besar dan tinggi dengan kulit kecoklatan. Dia tampak seperti menara besi hitam saat dia berdiri di sana, setinggi gunung. Blood 6 kurus dan kecil. Dia juga yang paling berpenampilan rata-rata di antara mereka semua. Dia tampak seperti tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Kehadirannya hampir tidak bisa dirasakan. Seolah-olah dia tidak ada. Dia juga memasang senyum ramah di wajahnya. Namun, Tang Wulin memperhatikan bahwa lengannya sangat ramping. Meskipun dia kurus dan kecil, ada sisi tertentu dari dirinya. Dia pasti sangat cepat dan seorang master jiwa pertempuran sistem ketangkasan. Batalion Dewa Darah. Tang Wulin belum banyak mendengar tentang Batalion Dewa Darah. Long Yuxue juga tidak banyak membicarakannya. Jelas, tempat ini adalah rahasia yang dijaga dengan baik di tentara Dewa Darah. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan tempur pasukan Dewa Darah. Blood 7 datang ke sisi Tang Wulin dan tersenyum. Adik kecil, dari mana asalmu? Saya melihat Anda adalah Letnan 2. Kamu sudah lama di sini. Tang Wulin menjawab, petugas senior, saya bergabung belum lama ini. Saya datang dengan rekomendasi Sekte Tang. Seorang rekrutan dari Sekte Tang. Tatapan Blood 7 berkedip, tapi tatapannya diarahkan ke Blood 6. Itu seseorang dari Sekte Tang Anda. Blood 6 segera menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Selamat datang, adik kecil. Sekte Tang, siapa yang merekomendasikan Anda? Tang Wulin menjawab, Yang Mulia Douluo yang asmara. Ketika dia mendengar kata-kata asmara Douluo, ekspresi Blood 6 berubah sedikit. Dia tampak gelisah. Semuanya, datang dan lihat ini. Pada saat itu, suara Blood 8 menarik perhatian semua orang. Mereka semua berjalan ke layar. Di layar, tayangan ulang pertempuran yang diperangi Tang Wulin dan yang lainnya ditampilkan. Tayangan ulang dimulai dari saat Tang Wulin tidak bergabung dalam pertempuran di dalam gua. Dia berdiri di samping Jiang Wuyue di belakang. Blood 8 mengetuk layar pada sosok yang mengenakan armor perang. Semua orang mengerti bahwa itu adalah Tang Wulin. Secara alami, adegan pertarungan yang dihasilkan diputar di layar. Saat pemutaran ulang baru saja dimulai, semua orang masih bertindak secara alami. Soul Land 3 Chapter 964. Chapter 964 Dewa Darah. Senyum di wajah Blood 7 memudar dengan cepat. Blood 5 tabah seperti patung. Blood 6 menunjukkan keterkejutan di matanya. Blood 3 tampak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan tempur itu jauh di depan rekan-rekanmu. Apa cincin cahaya emas itu? Blood 7 berbalik dan bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menjawab dengan samar, itu adalah kekuatan garis keturunan saya. Yang muncul kemudian adalah cincin jiwaku.
Senyuman muncul di wajah Blood Six. Menarik, The Black Empress terluka parah, bahkan Abyss King pun ditarik keluar. Yang terakhir pasti Permaisuri Mei, kan? Harga yang harus kami bayar setiap kali Permaisuri Goblin muncul tidaklah kecil. Untungnya, dia tertekan oleh segel dan hanya dapat memproyeksikan kurang dari sepertiga kekuatannya di sini. Jika tidak, kurang dari sepertiga kekuatannya, Tanggulin menarik napas tajam. Kekuatannya yang kurang dari sepertiga hampir membunuhnya seketika. Jika dia telah menggunakan semua kekuatannya, betapa menakutkannya dia. Permaisuri Mei, Permaisuri Momei. Tanggulin segera memikirkan Momei yang dia hadapi sebelumnya. Blood 8 melirik Blood 6 dan Blood 7. Kalian harus tahu bahwa ini bukan yang ingin saya tunjukkan. Blood 3 mengangguk, sungguh aneh. Meskipun saya seharusnya tidak menanyakan sesuatu yang pribadi tentang Master Jiwa, ini ada hubungannya dengan terowongan Abyssal. Anak muda, saya harus menanyakan ini. Metode apa yang Anda gunakan untuk menyedot semua energi jurang? Kemana perginya energi jurang yang terserap? Tanggulin terdiam beberapa saat. Sebenarnya, dia tahu bahwa perilaku aneh tombak naga emas akan diketahui oleh orang lain cepat atau lambat. Dia telah memikirkan alasan sebelum ini. Alasan sederhana mengapa dia tidak takut orang lain akan melihat nilai tombak naga emas adalah karena dia satu-satunya yang bisa menggunakannya. Dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang merebutnya darinya. Ya, tombak naga emas milikku memiliki atribut khusus yaitu mampu melahap energi berbagai makhluk hidup. Saya baru tahu itu setelah saya datang ke sini. Anehnya, itu juga mampu melahap energi dari makhluk Abyssal. Itu bisa melahap energi mereka, menyaring mereka, dan menyalurkannya kepada saya sehingga saya bisa terus berjuang. Apa yang dikatakan Tanggulin benar, tetapi dia tidak mengungkapkan semua karena dia menyimpan beberapa detail untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyebutkan bahwa energi yang diserap dapat digunakan untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak akrab dengan semua orang di sini. Dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mempercayai orang-orang di sini. Mengatakan setengah kebenaran adalah tindakan terbaik saat menghadapi kerumunan seperti itu. Tentu saja, dia telah diajari oleh beberapa iblis tua. Bolehkah saya melihatnya? Blood 7 bertanya dengan penuh semangat. Tanggulin mengangguk. Dia menyeka dahinya dengan tangan kanannya. Sebuah cahaya keemasan menyala dan tombak naga emas sudah ada di tangannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan memberikannya kepada orang-orang. Blood 7 secara tidak sadar menyentuh tombak naga emas. Begitu dia menyentuhnya, ekspresinya berubah, dan dia menarik tangannya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa penindasan yang kuat muncul di dalam garis keturunannya saat dia menyentuh tombak. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman, dan itu bahkan mengguncang semangatnya. Blood 3 tidak sembrono. Dia berkata dengan heran, ini pasti senjata yang terhubung dengan garis keturunanmu. Apakah Anda memalsukannya sendiri? Tanggulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya pikir itu sudah ada di dalam diri saya selama ini. Ketika saya mencapai peringkat tertentu dalam kultivasi saya, itu muncul secara alami. Blood 5 akhirnya membuka mulutnya, senjata terkait. Tanggulin tidak tahu apa senjata terkait itu, tetapi dari kata-kata semantik, tombak naga emas sepertinya cocok dengan deskripsi seperti itu. Blood 5 mengangkat tangannya dan memegang tombak naga emas. Tubuhnya juga bergetar, tapi dia tidak bereaksi seperti Blood 7 yang lengannya terangkat ke belakang. Namun, alisnya masih terangkat karena dia sepertinya melamun. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tombak naga emas. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak ada jalan. Blood 3 mengangguk. Saya setuju, tidak mungkin kita bisa meniru ini. Sayang sekali. Tapi, Permaisuri Mei dan Raja Abyss telah menyerangnya secara berurutan. Jelas sekali bahwa kehadirannya mengancam mereka. Kita harus melindunginya dari sekarang. Benar, kami bahkan belum menanyakan namamu. Petugas senior, nama saya Tanggulin. Tanggulin menyingkirkan tombak naga emas. Dengan kecerdasannya yang cepat, dia secara alami mengerti apa yang mereka maksud. Blood 6 bertanya, apakah Anda selalu berkultivasi dengan Sekte Tang? Tanggulin menggelengkan kepalanya. Saya lulus dari Akademi Shrek. Memang benar. Setelah dia mendapatkan armor perang dua kata, itu setara dengan lulus dari akademi. Satu-satunya masalah adalah Akademi Shrek tidak ada lagi. Tubuh Blood 5 bergetar saat dia berkata dengan nada rendah, Akademi Shrek. Iya. Emosi yang rumit melintas di kedalaman mata Blood 5. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ekspresi Blood 3 menjadi suram juga.
Kapan kamu meninggalkan akademi? Tanya Blood Tree. Semburat kesedihan melintas di mata Tanggulin. Baru-baru ini, sebelum akademi dilanda bencana. Apa yang terjadi? Blood Five mengambil langkah maju dan tiba-tiba memegang kerah Tanggulin. Auranya jelas sangat marah. Seluruh lobi sepertinya meledak karena aliran udara yang mengamuk. Blood Five, Blood Tree berteriak. Baru sekarang Blood Five menarik auranya. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Tanggulin, tapi dia melanjutkan dengan suara rendah, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi dengan akademi? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tanggulin tahu bahwa Blood Five memiliki hubungan dekat dengan akademi. Rasa pahit terlihat di ujung bibirnya. Itu terlalu mendadak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu adalah serangan teroris yang sudah lama direncanakan. Dia menceritakan pengalamannya kepada mereka. Ekspresi pendengar menjadi gelap. Itu terutama berlaku untuk Blood Tree dan Blood Five. Wajah mereka sangat pucat. Kamu salah satu dari Shrek Seven Monsters saat ini. Apakah Roh Kudus Douluo masih hidup? Tanya Blood Tree. Tanggulin mengangguk dalam diam. Di saat berikutnya, air mata Blood Tree meledak seperti air mancur. Blood Eight dengan tergesa-gesa bergegas ke arahnya dan memeluknya. Sister Tree, jangan sedih. Tinju Blood Five retak. Bagus, sangat bagus. Amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer. Pemujaan Roh Kudus. Baik sekali. Niat membunuh sepertinya meledak dari tubuhnya. Seluruh lobi sedikit bergetar. Blood Six hampir tidak bisa tenang. Akademi Shrek bukanlah satu-satunya tempat yang dihancurkan. Markas Sekte Tang juga dihancurkan. Namun, perasaan Tanggulin bahkan lebih rumit. Meskipun dia merasa sedih, dia agak lega juga. Setidaknya, dia telah bertemu orang-orang dengan pandangan yang sama di sini. Tanpa ragu, Blood Tree dan Blood Five terkait dengan Shrek. Mereka kemungkinan besar adalah lulusan Shrek sedangkan Blood Six berasal dari Sekte Tang. Orang-orang ini mungkin akan menjadi andalannya di masa depan. Orang-orang di Batalion Dewa Darah adalah ahli dengan jajaran judul Douluos. Guru Yunming telah menyerahkan tugas memulihkan Shrek kepada kalian. Jadi, kamu harus bekerja keras. Blood Five mengangkat tangannya dan meraih bahu Tanggulin dengan erat. Guru Yunming. Blood Five menutup matanya. Tidak ada air mata yang mengalir dari mereka, tetapi niat membunuhnya berubah menjadi kesedihan. Saat itu, ketika saya masih di akademi, Guru Yunming adalah guru saya. Pernyataan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan emosinya saat ini. Blood Tree juga telah mengendalikan air matanya saat ini. Suaranya masih bergetar. Nama saya Yunlan. Yunming adalah sepupu saya, dan satu-satunya keluarga yang saya miliki. Tanggulin terguncang. Meskipun dia tahu bahwa keduanya terkait dengan akademi, dia tidak menyangka mereka sedekat itu. Tidak heran Douluo yang asmara mengirimnya ke sini. Seperti yang diharapkan, dia memiliki tujuannya. Blood Eight memegang tangan Blood Tree, kakak, jangan sedih. Akademi Shrek pasti akan dikembalikan ke kejayaannya sebelumnya. Blood Tree menangis tanpa suara. Dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, pintu lift, yang telah dikeluarkan Tanggulin dan Blood Eight sebelumnya, terbuka. Dua orang masuk. Yang di depan adalah orang tua. Dia tampaknya diselimuti oleh gelombang kejut energi yang aneh seolah-olah seluruh orangnya diselimuti oleh elemen. Saat melihatnya, Tanggulin merasakan jantung dan tubuhnya bergetar. Aura orang ini benar-benar kuat, seolah-olah energi asal bergema di dalam tubuhnya. Dia tampak tua dengan surai putihnya, tetapi matanya jernih. Dia memiliki murid Zamrud yang menurut beberapa orang aneh. Ada apa, Sister Tree? Orang pertama yang dia lihat ketika dia masuk adalah Blood Tree yang berduka tanpa suara. Orang lain yang mengikuti di belakangnya ramping dan tampan. Rambut hitam panjangnya tergerai longgar di belakangnya. Semua orang mengenakan seragam militer putih. Beberapa orang yang ditemui Tanggulin, termasuk lelaki tua itu, adalah jenderal besar berdasarkan lencana di pundak mereka. Namun, orang yang berjalan di belakang lelaki tua itu memiliki 3 bintang emas di bahunya. Dia adalah seorang jenderal. Seorang jenderal federal. Article 2 of 5